Terdengar, Bu. Baik, saya akan menambahkan tema tentang kelahiran Islam, pembentukan umat, dan sistem sosial politik baru di Jazirah Arabia. Jadi ini sejarah pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, kelahiran Nabi Muhammad ini beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ini sejarahnya ini tadi sudah dipaparkan oleh pemakalah, jadi tidak akan saya tambahkan lagi. Nah, kemudian masa kerasulan datang ketika beliau mengasihkan diri di Gua Hira, jadi tanggal 17 bulan Ramadan. Inilah akhirnya turun surat Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan makhluk, Dia telah menjadikan manusia dari segumpal darah beku. Bacalah, Tuhan engkaulah yang amat pemurah, yang mengajarkan manusia dengan pena, Dia mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Nah, inilah ayat pertama yang turun kepada Rasulullah dan menandai kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, tadi juga ada beberapa pertanyaan ya tentang dakwah Rasulullah. Jadi dakwah Rasulullah ini ada dua macam. Yang pertama secara diam-diam, diam-diam kepada keluarga-keluarga terdekat ya. Kemudian setelah itu mendapat perintah dari Allah untuk melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Nah, ini juga dilakukan terang-terangan karena sahabat Rasulullah ini mulai bertambah banyak, kemudian untuk memperluas jangkauan ya, sehingga selanjutnya dilakukan dakwah secara umum, yaitu dakwah kepada umat manusia secara keseluruhan. Ini didasarkan pada perintah Allah pada surat Al-Hijr ayat 94-95. Sehingga mulailah dilakukan ekspansi perluasan wilayah, tidak hanya di Mekah, tetapi juga keluar dari Jazirah Arabia. Nah, pada masa pembentukan umat Islam ini ada beberapa faktor yang melatar belakanginya. Yang pertama adalah faktor historis. Jadi bangsa Arab ini adalah keturunan dari Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi warisan peradaban Nabi Ibrahim ini, Ka'bah ini adalah dari dulu. Jadi Ka'bah ini sudah ada sejak masa Nabi Ibrahim ya, merupakan ajaran tauhid. Jadi Nabi Ibrahim sudah mengajarkan bahwa Tuhan itu Esa, yaitu Allah gitu ya. Nah, penganut dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim ini sudah monoteisme ya, atau disebut dengan Hanifiyah. Kemudian dari faktor geografis, Jazirah Arab ini kan adalah satu lokasi yang sangat strategis ya, sehingga Rasulullah ini ketika melakukan pembinaan umat dengan rasionalisasi keadaan ini memungkinkan penyebaran ya. Jadi semacam kayak pusatnya, sentralnya, jadi tersebar ke seluruh penjuru gitu ya. Nah, sehingga penyebaran dan pembentukan umat Islam ke berbagai bangsa-bangsa di seluruh dunia ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian kalau dilihat dari faktor politik, kondisi politik bangsa Arab pada masa itu adalah perebutan tiga negara besar, ada Romawi, ada Persia, ada Abesinia namanya. Nah, ini akibat perpecahan ini sehingga tidak ada sistem kepemimpinan yang terpusat ya, yang besar untuk menaungi seluruh bangsa Arab dan sekitarnya. Jadi ini salah satu faktor keuntungan ya yang bisa membentuk umat Islam pada masa itu. Nah, kemudian ada faktor kehidupan sosial budaya. Kota Mekah ini merupakan salah satu kota yang sangat terbuka ya. Karena Mekah ini merupakan jalur perhubungan antara wilayah utara ke wilayah selatan, kemudian penduduk Mekah ini sendiri kan dari dulu memang orangnya itu suka berdagang ya. Berdagang itu mereka sampai keluar kota ya, baik melalui jalur darat maupun jalur laut. Nah, di antaranya mereka ini orang Arab ini suka berniaga ke Syria. Ini di wilayah utara pada musim panas dan ke wilayah selatan sampai ke Yaman pada musim dingin. Nah, ini dengan adanya jalur perdagangan ini mempercepat pengembangan dan pembudayaan Islam ya. Contoh di Indonesia juga kan masuknya Islam itu melalui jalur perdagangan ya. Jadi kebiasaan orang Arab dalam berdagang ke seluruh penjuru dunia ini menguntungkan sekali untuk penyebaran dakwah Islam.
Ya, selanjutnya untuk faktor kehidupan keagamaan. Nah, proses Islamisasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ini dilakukan dengan membudayakan, membiasakan Al-Quran ini ke dalam lingkungan bangsa Arab. Sejak awal diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad hingga penyempurnaan penurunannya ini dilakukan secara bertahap dan ini langsung diterapkan dalam kehidupan kemasyarakatan. Nah, dalam proses sumber pembinaan, ketika Rasulullah ini menjalankan risalahnya membina masyarakat Islam, Nabi Muhammad ini mendapatkan bimbingan dan petunjuk langsung dari Allah berbentuk wahyu, ya. Ada yang disampaikan melalui malaikat Jibril maupun langsung melalui hadis qudsi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan Nabi dalam melakukan pembinaan masyarakat Islam. Ini di Madinah terutama, ya. Ada 3. Yang pertama, bahwa ide-ide yang diajarkan Rasul ini adalah dari Allah langsung, gitu ya. Jadi merupakan ajaran yang benar, bersifat universal, cocok untuk manusia dimanapun, kapanpun, oleh bangsa apapun, gitu ya. Beda dengan ajaran-ajaran yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kan agama Samawi sebelum Islam itu kan ada beberapa, ya. Kitab suci dari agama Samawi juga ada, ya. Misalnya Taurat, Zabur, itu juga memang dari Allah, gitu ya. Tetapi sifatnya dia hanya berlaku cocok untuk bangsa itu saja, hanya cocok untuk masa itu saja, gitu ya, tidak universal. Sementara kalau Al-Quran dan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini cocok untuk segala zaman, segala masa. Kemudian kepribadian dan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW ini, beliau punya sifat yang sangat agung, ya. Bahkan sebelum menjadi Rasul, dia juga sudah digelari dengan julukan Al-Amin, gitu ya. Nah, kemudian sahabat-sahabat Nabi ini sungguh memberikan bentuk support yang luar biasa, baik itu support dalam bentuk material, moral, pandangan, pikiran, bahkan tenaga, gitu ya. Ketika mereka membela Islam betul-betul bersungguh-sungguh, gitu, semua disumbangkan, gitu ya, bahkan jiwa raganya itu semata-mata untuk agama Islam. Kemudian asas-asas pembentukan umat Islam ini ada 5, yaitu persaudaraan, persamaan, toleransi, musyawarah, gotong royong, gitu. Kita tahu sebelum Islam masuk ke Arab, itu kan betul-betul sifat jahiliyah itu mewarnai di kehidupan masyarakat Arab, ya. Nah, jadi dengan asas-asas ini semakin menarik minat umat saat itu untuk lebih kokoh lagi mendukung dalam pembentukan umat Islam ini, gitu ya. Semua setara seperti yang dikatakan oleh pemakalah tadi, bahwa di mata Allah itu tidak ada perbedaan, semua sama, ya, sesuai dengan ajaran Islam, kecuali yang membedakan adalah ketakwaan. Sistem politik di Jazirah Arab ini pada masa kenabian di periode Mekah ini belum banyak tercatat, ya, karena pada masa di Mekah ini masih terfokus masalah ketauhidan, penyucian jiwa, pikiran-pikiran yang ada pada masa jahiliyah itu dirubah, gitu ya, sehingga lebih Islami. Kemudian pada masa Madinah, nah ini baru umat Islam ini melaksanakan hal kenegaraan sesuai dengan ajaran agama Islam, sudah mulai ditetapkan pajaknya, pengaturan perekonomiannya, sistem pemerintahan, gitu ya. Nah, ini bahkan sudah ada Piagam Madinah, isinya ini 47 pasal, aturan-aturan, kemudian memuat hubungan antara berbagai komunitas dalam masyarakat Madinah. Kemudian dalam sistem politik di Jazirah Arab, Nabi Muhammad ini memang belum memisahkan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tadi sudah diterangkan oleh makalah yang kedua, ya, bahwa pada masa Khulafaur Rasyidin lah mulai ada pemisahan itu. Nah, tetapi di masa Nabi Muhammad ini semua sistem, semua pemerintahannya itu berada di bawah naungan wahyu Al-Quran, ya. Kemudian Nabi Muhammad ini menjalankan kekuasaan legislatif sekaligus. Lalu sosial politik baru di Jazirah Arab ini setelah adanya Islam,
yang tadinya sistem politik dan sosial ini dikuasai oleh kaum Quraisy sebagai salah satu suku yang paling berpengaruh saat itu ya. Nah, ini kemudian setelah hijrah Nabi, akhirnya Islam ini dikokohkan dengan adanya negara Madinah yang membuat Islam ini semakin eksis. Kemudian secara sosial politik, Mekah dan Quraisy ini sudah mengambil peran yang cukup signifikan di Jazirah Arab ketika terjadi perpecahan politik dan sosial ya. Walaupun secara politik pada masa itu tidak terbentuk satu kerajaan, tetapi pilihan terhadap sosial ekonomi ini akhirnya menjadikan Mekah ini terselamatkan dari perpecahan dan kehancuran. Ini tidak terlepas dari peranan Ka'bah ya, dan peran dari bangsa Quraisy sebagai pedagang. Nah, itu yang bisa saya tambahkan terkait tema tentang Islam pada masa Nabi Muhammad.